Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhul karim. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para ustadzah yang kami hormati, yang kami muliakan, dan insya Allah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua Masjid An-Nur, Ketua Masjid An-Nur Ustadz Fadilah. Ada lengkapnya nggak sih? Apa? WM. Ketua Masjid An-Nur Ustadz Fadilah WR, artinya wirawiri. Ini sahabat saya, di saya masih saat bujangan, jadi udah tahun bela. Di saat masih sangat muda, saya juga masih sangat muda. Ini sahabat saya pernah ke kampungnya dia pernah ke kampung saya pernah ke kampung dia, dan dia memang benar-benar kampungan. Cuman ada kelebihannya dia. Salah satu kelebihannya, anaknya banyak dia. Berapa anaknya sih? 6. 3 lagi, 3 perempuan dari bini yang pertama. Cucunya udah 13. Subhanallah. Kita doakan mudah-mudahan hidupnya tambah barokah. Di saat mudanya dia benar warawiri, suka nganterin kiai-kiai, nganterin penceramah, makanya dia sekarang menjadi ketua Masjid An-Nur. Mudah-mudahan husnul khotimah. Jangan dikubur sebelum meninggal dunia. Para bapak, ibu, dan saudara yang berbahagia, Ketua TKM Masjid Nurul Iman, yang mana Nurul Iman? Oh, sampean saja dulu. Saya Abah Makmur Nurul Iman. Berkah ya. Alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati Pak Ketua RW. RW mana RW? RW 7 Pedalangan. Oke, kita doakan RW panjang umurnya, karena belakangan ini RW lagi banyak yang meninggal. Para ketua RT yang hadir, ini beberapa RT nih, banyak RT ini, ada RT 16, ada RT 11, RT 13, RT 14, dan semua RT yang datang kita doakan mudah-mudahan berkah jadi jabatan RT-nya. Kemudian Ibu siapa ini? Banyak bener nih. Ustazah. Udah semuanya aja lah gitu. Lama. Pahala Ustaz, mohon maaf nggak saya sebutkan satu persatu. Mohon izin para ustazah dan calon ustazah. Kelihatannya calon ustazahnya lebih banyak ini. Calon jadi apa calon nggak jadi? Mudah-mudahan calon jadi. Dan potongannya ibu-ibu ini rajin ngajinya. Kelihatan tuh, orang rajin ngaji apa enggak kelihatan. Ini
wajah-wajah rajin ngaji. Cuma kadang-kadang ibu bikin ngaji iya, selawat iya, ngomongin orang. Ada yang begitu ada? Kalau bapak-bapak kan jarang ngomongin orang tapi jarang ngaji. Para bapak ibu dan saudara-saudara semua yang hadir di Masjid An-Nur pada hari ini, saya doakan mudah-mudahan panjang umurnya, sehat badannya, banyak duitnya, ya robbal mak diberi duit amin tentu bener. Tapi yang enak itu begitu loh, panjang umurnya, sehat badannya, banyak duitnya. Hidup yang paling sedih, panjang umurnya, sakit-sakitan, nggak punya kira duit bener-bener. Subhanallah. Bagaimana agar kita panjang umur, sehat badan, rezeki gampang? Baginda Rasul berkatakan, wal yasil rahimah, rajin-rajinlah bersilaturahmi. Hari ini di Masjid An-Nur kita silaturahmi dalam rangka peringatan Maulid Nabi kita Muhammad. Hidup tambah barokah, keluarganya berkah, rezekinya berkah, ilmunya berkah, ibadahnya istiqomah, akhir hayatnya husnul khotimah. Sholawat dan salam marilah bersama-sama kita aturkan, kita sanjungkan keharibaan baginda yang mulia, sahibus syafa'ah, yang kita harapkan syafaatnya, baginda yang mulia Rasulullah Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan dikasih rezeki bisa ziarah ke makam Rasul, dikasih rezeki bisa pergi haji, dikasih rezeki bisa umrah, dikasih rezeki bisa banyak sholawat di depan makam Rasulullah. Amin. Hebatnya Pak, kalau bisa kita baca sholawat di depan makam Rasul, baginda Rasul pernah ngomong gini, man zaroni ba'da wafati. Siapa saja yang datang kepadaku, kata Rasul, di saat aku sudah meninggal. Tentu waktu Rasul sabda begitu masih hidup, tapi Rasul mengatakan barang siapa yang datang kepadaku di saat aku sudah meninggal. Berarti sekarang kita datang ke makam Rasul di Madinah. Ka'anna mazarani fi hayati, orang itu persis seperti yang dia datang ke rumahku di saat aku masih hidup. Siapa yang datang ke tempatku saat aku wafat, sama saja dia datang kepadaku di saat aku masih hidup. Alhamdulillah. Ini artinya apa? Rasulullah lihat. Orang kalau ziarah ke makam Rasul, Rasul lihat. Sehingga kata Rasul, ka'anna mazarani fi hayati, orang itu seperti datang kepadaku di saat aku masih hidup. Kelihatan oleh Rasul, tapi yang kelihatan oleh Rasul khusus yang hatinya ikhlas. Pergi haji, hatinya ikhlas, akan kelihatan oleh baginda Rasul. Ziarah ke makam Rasul, hatinya ikhlas, akan kelihatan oleh Rasulullah. Termasuk peringatan Maulid, hatinya ikhlas, akan dapat syafaat dari Rasulullah. Ikhlasnya ini yang penting. Insya Allah kalau bapak-bapak sih insya Allah ikhlas semuanya. Biasanya ibu-ibu yang agak rese-rese dikit ya. Benar, ibu-ibu kadang-kadang agak rese-rese dikit itu. Ngaji iya, pamer kalung. Ngaji iya, pamer cincin. Maka kadang-kadang ibu-ibu yang cincinnya baru kan tangannya gerak-gerak dulu gini. Mukhlisina lahuddin, keikhlasan. Insya Allah yang hari ini kita datang ke Masjid An-Nur dengan ikhlas, semua dapat syafaat dari Rasulullah Nabi kita Muhammad. Baik, sebelum saya menyampaikan sedikit ceramah, gak usah lama-lama ceramahnya, saya ingin nostalgia dulu dengan An-Nur nih. Subhanallah. Awalnya dari Pak Iskandar,
Beberapa bulan yang lalu saya ketemu di Arisalah, kemudian cerita tentang An-Nur. Begitu cerita tentang An-Nur, saya kembali memorinya ke 10 tahun yang lalu atau 12 atau 15 tahun yang lalu. Kira-kira 15 tahunan yang lalu An-Nur masih menjadi musola. Cuman jelek gitu maksud saya. kecil. Saya sering ada di sini dengan Pak Bambang. Mana Pak Bambang? Ada Bambang. Bambang ini Bambang. Ente kan teman saya. Bedanya cuma ente tuaan aja. Saya sering malam-malam sering ada di sini saya. Masih namanya Musola An-Nur itu. Nah kemudian Pak Bambang akhirnya pindah ke daerah Bukit Cengkeh. Kemudian saya merintis Yayasan Arisalah. Yang Yayasan Arisalah sampai sekarang terus berkembang dan Yayasan Arisalah menghantarkan saya berangkat haji setiap tahun. Kalau dihitung saya berangkat haji sudah 22 kali, umrohnya 112 kali. Itu dihantarkan oleh Yayasan Arisalah. Maka mohon doanya, mudah-mudahan hidup kita tambah barokah. Sampai sekarang Yayasan Arisalah yang awalnya saya berjuang di An-Nur ini, kemudian saya melanjutkan Yayasan Arisalah, sudah mendirikan pondok pesantren Arisalah di daerah Cariu. Dari berarti setelah Jogor masuk wilayah Bogor Timur. Pesantrennya sudah ada 500, kemudian ada SMP, ada SMK, dan sudah mulai ada perguruan tinggi. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Orang kalau hidup memperhatikan kepentingan umat, maka Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup selanjutnya. Ayo makmurkan masjid, ayo makmurkan musola, ayo makmurkan kegiatan-kegiatan Islam. Karena orang yang mencintai Islam mau memakmurkan masjid, memakmurkan musola, termasuk ngurusin anak yatim dan janda-janda tua. Janda tua Pak Matilah. Yang muda juga. Artinya hidupnya hidup perhatikan sosial, perhatikan urusan-urusan sosial. Karena ada hadis mengatakan begini, barang siapa disayangi oleh makhluk yang ada di dunia, maka Allah akan berikan kesayangan dari makhluk yang ada di langit. Berikanlah yang terbaik untuk kehidupan, maka Allah akan berikan kebaikan kehidupan orang itu. Mudah-mudahan dia datang baik semuanya. Ini hanya prolog aja. Bapak, ini ada nostalgia dalam kehidupan saya. Kemudian saya dalam melaksanakan kegiatan, ya selamat. Tadi banyak yang pakai peci NU. Saya kebetulan pengurus cabang NU di Jakarta Timur. Makanya teman-teman yang pengurus NU terus bekerja berbuat untuk kepentingan umat melalui wadah NU. Kemudian di lembaga dakwah saya melaksanakan kegiatan dakwah ke berbagai tempat. Mohon izin Pak Wadilah, mungkin Pak Wadilah dengar apa belum, saya beberapa kali ke Amerika diundang ceramah saya. Termasuk salah satunya ada ke Los Angeles, pernah ada di New York, pernah ada di Washington, khotbah Idul Fitri juga pernah di Houston, pernah di California, dan berbagai macam kota di sana. Itu hanya karena keikhlasan kita untuk melaksanakan dakwah. Orang kalau hidup memikirkan Islam, maka Allah akan membantu kepada kehidupan orang itu. Mudah-mudahan setelah maulid, ayo tingkatkan kepedulian kita terhadap Islam, insya Allah hidupnya tambah barokah. Kaitannya dengan peringatan maulid, saya akan beranjak dari tema yang ada. Temanya apa sih? Meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Ini kehidupan sehari-hari berarti dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Jadi ceramahnya sampai malam gitu. Ini temanya ini luas sekali. Kehidupan sehari-hari dari bangun tidur terus sampai tidur lagi, sampai bangun lagi. Oke, ini nggak usah lama-lama.
Sampai jam berapa? Kita masjid. Jam 1 itu namanya pemerkosaan. Gak usah lama-lama, gini aja deh, sepakat aja. Pokoknya sebelum ceramah selesai, ibu-ibu jangan ada yang pulang gitu deh ya. Terserah mau jam berapa selesainya, terserah saya. Kalau saya maunya 5 menit, 5 menit aja. Yang pulang duluan, borokan pantat. Peringatan Maulid semacam ini sangat amat penting untuk kita laksanakan. Kenapa ini penting? Ada 3 alasan utama. Yang pertama, kita perlu meningkatkan syiar Islam. Dengan ada peringatan Maulid tadi kita ketemu, kita berjumpa, kita mensiarkan agama Islam sekaligus ladang silaturahmi. Baginda Rasul mengatakan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, rajin-rajinlah bersilaturahmi. Ini ladang silaturahmi. Di Jakarta ini mohon maaf, kadang-kadang duit punya, tapi sama tetangga nggak begitu kenal. Betul nggak? Malah kadang-kadang sama tetangga berantem lagi. Yang paling nggak enak itu berantem sama tetangga, karena pada tiap hari ketemu. Orang kalau lagi nggak akur mohon maaf, bapak ibu mohon maaf, boro-boro melihat orangnya, denger batuknya aja enak bener itu. Dengan kesibukan kehidupan di Jakarta, kadang-kadang gak kenal dengan tetangga, gak kenal dengan hitungan RT, karena ada yang berangkat pagi pulang petang. Sehingga dengan kegiatan seperti ini akan jadi ladang silaturahmi. Maka penting untuk laksanakan peringatan Maulid. Yang penting hadir dalam peringatan Maulid, insya Allah hidupnya tambah barokah. Yang kedua, dengan peringatan Maulid kita ini akan menunjukkan cinta kita kepada baginda Rasul. Kata Rasul gini Pak, man ahabba sunnati, barang siapa yang senang kepada sunnah-sunnahku, waqad ahabbani, maka dia cinta kepadaku. Ini termasuk sunnah Rasul. Kita ngadain Maulid, baca Al-Quran, silaturahmi, ini sunnah-sunnah Rasul. Wa man ahabbani, barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka orang itu akan masuk ke dalam surga bersamaku. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masuk surga semuanya. Kira-kira yang masuk surga duluan bapak-bapak apa ibu-ibu? Kayaknya ibu-ibu kayaknya ya. Tapi dulu kan pernah kita dengerin ceramah tentang Isra Mi'raj. Waktu ceramah Isra Mi'raj yang di neraka banyak bapak apa banyak ibu? Ibu. Ini yang kedua, cinta kita kepada Rasul. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, dengan peringatan Maulid semacam ini akan meningkatkan semangat kita untuk ibadah. Karena Pak, hidup ini yang paling pokok, yang paling penting investasi ibadah kita. Mohon maaf, satu saat kita akan meninggal dunia semua. Ketika sudah meninggal dunia, apa yang bisa menyelamatkan kita di akhirat? Ibadah kita. Saking nanya sama ibu-ibu, ibu-ibu maunya meninggal dunia punya mobil dibawa apa enggak? Ibu punya kalung dibawa apa enggak? Ibu punya gelang dibawa apa enggak? Gelang enggak dibawa, kalung enggak dibawa, suaminya masih muda, oleh suaminya buat apaan? Walaupun kau punya kalung gede, punya mobil mewah, punya rumah tingkat, tapi kalau kau gak punya investasi ibadah, semua itu akan ditinggal. Yang akan menyelamatkan hanya ibadah yang kita laksanakan. Oleh karenanya dalam peringatan Maulid akan bisa meningkatkan tingkat ibadah kita. Mudah-mudahan selesai peringatan Maulid, ibadah kita semakin semangat. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, Rasul pernah ngomong gini, Tuba, beruntung. Bagi siapa yang beruntung?
liman ro'ani, orang yang melihat kepadaku, kata Rasul. Beruntung bagi orang yang melihat kepadaku. Wa amanabi, dan dia beriman kepadaku. Dia melihat Rasul, dia ketemu Rasul, dan dia beriman kepada Rasul. Tuba, beruntung. Siapa contohnya yang dia hidup ketemu Rasul dan beriman kepada Rasul? Contoh Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat yang lainnya. Apakah ada orang yang hidup ketemu dengan Rasul, bareng dengan Rasul, tapi tidak beriman kepada Rasul? Banyak sekali. Siapa contohnya? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu. Banyak sekali orang-orang yang hidup ketemu Rasul tapi tidak beriman kepada Rasul. Sehingga pada waktu zaman Rasul masih hidup, ada orang yang ketemu Rasul beriman, ada orang yang ketemu Rasul tidak beriman. Tapi kata Rasul begini, summa toba, kemudian beruntung. 3 kali Rasul ngomong beruntung. 3 kali. Apa selanjutnya? Liman amanati, orang yang beriman kepadaku, walam yaroni, sedangkan dia gak pernah lihat aku. Lebih beruntung orang itu beriman kepadaku, padahal orang itu tidak melihat aku. Alhamdulillah. Berarti siapa? Saya.